Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Olanda, NPM 2051030410, Prodi Akuntansi Syariah, kelas D. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama dan yang kedua, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berbentuk makalah yang berjudul Hadis tentang riba dan sebab-sebab pelanggarannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Diva Putri Salma. Untuk Diva, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Putri Salma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian riba. Pengertian riba secara bahasa ialah tambahan atau zidayah, yang berarti tumbuh dan berkembang. Sedangkan riba atau usyuri adalah melebihkan keuntungan harta dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli ataupun pertukaran barang. Secara terminologi fikih, riba yaitu tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa adanya imbalan tertentu. Lalu menurut Wasilul Charir mengutip Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri mengatakan para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu atau iwadah adalah riba. Kemudian menurut para jumhur ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis yang real. Lalu ditegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli, pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Yang selanjutnya adalah macam-macam riba. Di sini riba dibagi menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Yang pertama adalah riba hutang piutang, yang dibagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Yang pertama, riba qard. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkatan kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua adalah riba jahiliyah, adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah riba jual beli. Riba jual beli juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah riba fadl dan yang kedua adalah riba nasiah. Yang pertama adalah riba fadl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. B. Riba nasiah, yaitu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasiah muncul karena adanya perbedaan antara barang yang diserahkan saat ini dan barang yang diserahkan di kemudian hari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Diva Putri Salma, yaitu ayat dan hadis tentang riba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun, yang artinya, dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan harga harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39.
dari Quran tersebut, tafsir Ibnu Katsir, yaitu barang siapa yang memberikan suatu guna mengharapkan balasan manusia yang lebih banyak kepadanya dari apa yang diberikan, maka perilaku ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahu syawa. Dari Jabir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya, dan saksi-saksinya. Dia berkata, mereka semua sama. Selanjutnya hadis dari Imam Bukhari yang berbunyi, An Abi al-Khais an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istanibu sab'a mubiqati, qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma hunna, qala sirku billah wa sahru wa qatlun nafsi allati haramallah illa bil haq wa aklur riba wa aklu ma lil yatimi wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil khafilat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan perang, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Cica Fadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cica Fadia. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Anjas Olanda. Sebab-sebab pelarangan riba. Yang pertama, riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang akan diperoleh si peminjam bersifat belum pasti, dan pemungutan ditambah oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa resiko. Yang kedua adalah riba menghalangi pemodal ikut berusaha mencari rezeki karena ia dengan mudah membiayai hidupnya dengan bunga saja. Yang ketiga, jika riba diperbolehkan, masyarakat akan tidak segan-segan meminjam uang walaupun dengan bunga yang tinggi. Dan ini telah merusak tata hidup tolong-menolong. Yang keempat, dengan riba biasanya pemodal semakin kaya dan si peminjam semakin miskin. Yang kelima, larangan riba telah ditetapkan dalam Naas. Allah mengharamkan praktik riba karena praktik riba akan melahirkan beberapa kerugian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, riba akan mencetak manusia yang tidak mau berusaha dan bekerja keras. Yang kedua, riba adalah usaha cuma-cuma, padahal syara mengharamkan mengambil harta secara aniaya dan tanpa haknya, serta melarang orang kuat mempersulit orang lemah. Yang ketiga, riba menanamkan kedengkian ke dalam hati orang-orang fakir atas orang-orang kaya, melahirkan permusuhan dan kebencian. Yang keempat, riba akan meretakkan jalinan silaturahmi manusia. Yang kelima, riba akan menghancurkan harga manusia dan melahirkan perselisihan di antara mereka. Dalam hadis,
Nabi juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajtani busab almu bikoti." Qalu ya Rasulullahi, wa ma hunna qala asyarku billahi was-sihru wa qatlun nafsil lati harramallahu ila bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yang artinya jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina. Hadis riwayat muttafaq alaih. Baik, itu saja materi dari saya. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.